Halo, kami dari Lana Del Game ingin mempresentasikan game desain dokumen kami, PGDD. Tim kami terdiri dari 6 orang. Ada saya, Alwen sebagai developer, ada Ilham, desainer, Rere Shakila Pasha sebagai desainer, Ceria Aurora Patricia sebagai desainer, Andiko sebagai desainer, dan Haura sebagai developer. Baik, kita mulai dari ide dasarnya. Konsep game kami mengambil inspirasi dari 3 judul game utama. Anda bisa lihat di layar seperti Game of Thrones, Dead Cells, dan Holocure. Kami menggabungkan elemen-elemen kunci dari ketiga game ini untuk menciptakan sebuah pengalaman baru. Selanjutnya, ini adalah konsep game kami. Judulnya tuh Erancia. Game ini bergenre RPG. Kami menargetkan pemain berusia untuk 13 tahun ke atas. Ceritanya kami buat linear. Seorang kesatria dikirim ke dungeon legendaris untuk menyelamatkan seorang putri. Di setiap lantai, ia melawan monster yang kuat. Namun, ada kejutan di akhir cerita. Putri yang ingin ia selamatkan ternyata adalah monster terkuat penguasa dungeon itu sendiri. Di titik ini, pemain harus membuat pilihan apakah ia akan menghancurkan sosok yang ia cintai selama ini untuk menyelamatkan dunia, atau ia mencari cara lain untuk mematahkan kutukan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian core mekanik. Yang pertama, dari yang core mekaniknya terlebih dahulu, ini adalah mekanik dasar yang selalu digunakan oleh seorang pemain. Pemain itu bisa dash, kemudian menghindar sekaligus mobilitas utamanya itu menyerang dengan pedang, panah, atau kekuatan magic, serta harus mengatur stamina karena semua aksi membutuhkan energi. Selain itu, pemain belajar pola serangan musuh untuk bisa bertahan dan melanjutkan permainan. Setelah dari core mekanik, selanjutnya ada secondary mekanik. Mekanik pendukung yang memperkaya gameplay, pemain perlu menghindari jebakan seperti duri dan lantai ambruk, mengumpulkan item atau koin dari musuh, melakukan interaksi shop untuk upgrade, serta menghadapi fase unik dalam pertarungan boss yang memberikan tantangan berbeda di setiap akhir stage. Yang ketiga ada resource. Ini adalah bagian sumber daya yang dikelola pemain, seperti koin untuk membeli upgrade, stamina bar untuk aksi dash dan serangan, health point sebagai nyawa, dan power up, senjata atau magic untuk membantu melawan musuh yang semakin kuat. Yang terakhir ada progression system. Progress pemain terasa dengan adanya skill upgrade. Jadi penyelesaian state yang membawa pemain ke dungeon lebih dalam, serta top score sistem yang membuat pemain termotivasi bermain ulang. Selain itu, ada peningkatan level kesulitan di setiap stage agar game tetap menantang dan tidak membosankan. Game flow pada umumnya adalah untuk mendefinisikan dan memvisualisasikan alur utama permainan yang akan menjadi panduan utama bagi tim pengembang. Adapun game flow kami adalah dimulai dari start hingga level selesai. Kami memulai dengan start, lalu level 1, lalu ketika dia bertarung, mendapatkan resource untuk menaikkan level, untuk juga nanti upgrade weapon dan skill. Pak, ini dilakukan sampai level 3. Ketika level 3 sudah mulai muncul easter egg, yaitu berupa Saturn yang muncul. Lanjut pada level 4 juga sama, sampai level 5 itu sudah mulai melawan monster yang ternyata tadi princess. Apabila sudah menang, maka permainan akan dimulai ulang dari awal. Terima kasih. Art dan sound concept. Yang pertama saya akan membahas art. Pada bagian art, game kami menggunakan 2D pixel art dengan tema Dark Gothic, menggunakan warna gelap seperti abu-abu, biru tua, dan oranye redup, membantu membangun kesan mencekam khas dungeon kerajaan yang sudah lama terbengkalai. Lingkungannya dibuat dalam bentuk section dungeon dengan batu tua, simbol kuno, kabut tipis, dan cahaya obor. Karakter utama tidak bisa melompat atau berlari, hanya jalan, dash, dan menyerang. Sehingga efek visual seperti cahaya pada dash dan magic menjadi penegas aksi pemain di latar yang gelap. Setiap stage akan memiliki nuansa visual berbeda yang menandai semakin dalamnya pemain menjelajahi dungeon hingga akhir penuh kegelapan sebagai simbol mendekati kebenaran cerita. Musuh dan bos didesain Gothic untuk menggambarkan korupsi makhluk, di mana bos terakhir terlihat anggun tapi menyeramkan. Kami ingin menghadirkan nuansa kerajaan megah yang telah runtuh sehingga menyisakan kesan misteri dan horor. Ambience seperti gema langkah, angin di lorong batu, dan efek rantai membantu membangun ketegangan. Instrumen choir, organ gereja, dan drum perang dipakai untuk memberi atmosfer kerajaan kuno.
Efek suara akan berubah sesuai situasi, seperti lebih dramatis ketika dikejar musuh dan intens saat pertarungan bos. Keseluruhan audio memberikan pengalaman psikologis yang menekan, namun juga epik sesuai tema penyelamatan putri yang penuh misteri. Selanjutnya, level design. Level design adalah proses menggambarkan atau merancang level dalam sebuah game. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan permainan, tantangan bagi pemain, serta alur atau tujuan yang harus dilalui pemain di setiap level. Game Erantia ini terdiri dari 5 stage utama, dan masing-masing level dirancang untuk mempresentasikan perjalanan spiritual dan psikologis. Stage pertama, Ruins of Valor. Level awal memperkenalkan dunia Erantia. Keruntuhan kastil menggambarkan kejayaan yang runtuh sambil mengenalkan dasar pertarungan dan eksplorasi. Stage kedua, Whispering Woods. Hutan berkabut menciptakan suasana mistis dan penuh bisikan, menggambarkan keraguan batin Ardyn sekaligus menambah tensi psikologis pemain. Stage ketiga, Cavern of Echoes. Gua kristal dengan gema suara menjadi simbol kenangan masa lalu. Level ini menantang refleks dan menekan emosi pemain dengan ruang sempit. Stage keempat, Abyssal Forge. Area lava dan mesin tua menandakan titik balik cerita. Ujian terberat bagi pemain sekaligus kesadaran Ardyn akan korupnya kekuasaan. Stage kelima, Throne of Lies. Ruang tahta megah namun hancur menjadi klimaks emosional. Pemain menghadapi pertarungan terakhir dan pilihan moral yang menentukan akhir cerita. Technical requirement pada game berfungsi sebagai panduan teknis yang merancang spesifikasi perangkat keras dan lunak yang diperlukan agar game dapat berjalan dengan baik pada platform yang ditargetkan. Pada pengembangan game ini kami menggunakan engine Godot. Lanjut, untuk spesifikasi yang direkomendasikan untuk dimainkan game ini adalah prosesor dual core dengan RAM 4 GB minimal dengan sistem operasi minimal Windows 7 ke atas dan kartu grafis seperti Intel HD Graphics 4000. Terima kasih.